Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara politik pasca keputusan MK tentang ambang batas untuk pencalonan pilkada yang kembali cukup menghebohkan, dan juga batas usia dan segala macam. Tapi kita melihatnya dalam konteks dinamika politik di Bali akan seperti apa. Saya akan mewawancarai Dr. Wayan Rideng. Beliau adalah pengamat hukum, akademisi di program Pasca Sarjana Hukum di Universitas Warmadewa. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Patut. Gimana? Om Swastiastu, pemirsa dimanapun berada. Sehat ya, Pak? Astungkare diberikan kesehatan. Politik ini agak sedikit apa ini namanya? Sensitif sekarang dan sensitif dalam penyentuhan berbagai aspek. Ya, terutama dengan keputusan MK ini ya. Yang putusan nomor 60 ya? Iya, 2024. Bisa diceritakan sebenarnya gimana sih sebenarnya? Ya. Tentu terima kasih Pak Tut. Ya. Yang pertama saya mencoba ingin mendudukkan dulu pada persoalan hukum dan politik ya, supaya tidak rancu. Karena sebenarnya itu bertautan, tetapi kalau berdiri sendiri itu akan dapat menggoncang suasana ya. Nah, pertama kalau kita dari perspektif hukum berkaitan dengan putusan MK nomor 60 2024, dari aspek kewenangan MK lah memiliki kewenangan. Dari isi putusan, substansi yang dimintakan oleh penggugat memang pada aspek itu. Berarti sebenarnya dari tatanan semua tahapan memang sudah tidak sesuai ya. Nah, kalau kita berbicara dari aspek isi putusan, terutama yang menyangkut terhadap substansi yang pertama, ambang batas bagi partai dalam pencalonan pilkada yang bermuara kepada Undang-Undang nomor 10 2016. Kemudian yang kedua mengenai usia. Kalau itu dikaitkan dengan undang-undang yang menyangkut pasal 7-nya. Nah, kalau kita cermati dari aspek hukum terhadap putusan itu jelas clear sebagaimana dimaksud di dalam pasal 40, yakni yang awalnya hanya dibatasi kepada partai politik dan perseorangan, calon perseorangan yang dapat mengajukan pasangan calon. Hasil putusan itu telah diberikan ruang terhadap pengembangan demokrasi, tidak saja hanya partai yang memiliki kursi, partai yang tanpa memiliki kursi pun dapat mengajukan pasangan calon dengan ketentuan terhadap jumlah pemilih yang sah di wilayah baik itu provinsi, kabupaten dan kota. Yang range-nya itu adalah 6,5% sampai dengan 10%. Jelas. Nah, terhadap hasil putusan itu tentu kita melihat sekarang katakanlah ini menjadi debatable oleh karena respon DPR berkaitan dengan hasil putusan tersebut. Pertama, persoalan aspek kewenangan. Kalau dilihat dari trias politika, ya DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Termasuk juga kalau kita kaitkan di dalam atalah yudisialnya, yudikatifnya, yaitu Mahkamah Agung yang merupakan lembaga tertinggi. Karena undang-undang dibuat sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga pemerintah dalam ini, Presiden akan bertugas melakukan eksekusi. Yang menjadi pertanyaannya adalah mungkin perdebatan terhadap persoalan putusan MK dari aspek eksekutorialnya. Saya melihat memang lemah. Tetapi kalau dilihat daripada kesepakatan kita di lembaga konstitusi bahwasanya terhadap putusan MK itu dalam konteks pengikatannya pada saat diucapkan, jadi final dan mengikat. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan seluruh stakeholder baik lembaga kelembagaan harus tunduk pada putusan tersebut. Ini harus dilihat. Tetapi kalau dikaitkan DPR sebagai lembaga politik, karena pengakuannya dengan lembaga
apa namanya di kita, tentu dia berpedoman atas kewenangannya. Kewenangannya apa? Membuat undang-undang. Sehingga dilakukanlah upaya untuk merevisi Undang-Undang Pilkada, yakni Undang-Undang Nomor 10. Tapi revisinya harusnya sesuai dengan keputusan MK 60 ini, bukan yang berbeda. Tapi kenyataan sekarang agak berbeda ya, Pak. Kalau di sana dipersoalkan tentu lebih kepada tafsir, Pak. Oh. Kalau dengan tafsir DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, sehingga melakukan dia perubahan undang-undang, yakni undang-undang pilkada, dengan memasukkan mengakomodir daripada putusan itu, jelas. Oleh sebab itu, yang saya cermati dari berbagai media massa, pertama memang masih menggunakan yang lama terhadap partai politik yang raihannya suara 20%. Sudah yang dapat kursi di yang DPR. dapat kursi dengan ketentuan tertentu, dan juga ayat berikutnya juga mengakomodir terhadap partai politik yang belum memiliki kursi. Artinya kewenangan DPR sudah berubah. Kan tafsir, Pak. Tafsir. Artinya sudah berbeda antara keputusan yang diputuskan oleh MK dengan yang akan diputuskan oleh DPR di undang-undangnya. Ada perbedaan gitu. Ada konteks begini, bahwasanya DPR kan tunduk terhadap putusan harusnya tunduk pada ya, putusan MK. Oleh sebab itu ada kewajiban untuk melakukan perubahan dalam undang-undang pilkada. Dilakukanlah perubahan. Satu, namun undang-undang yang dimaksudkan oleh MK itu dihapus, masih ditetapkan. Termasuk juga mengakomodir terhadap putusan MK itu. Sehingga bisa juga diterjemahkan sudah mengakomodir melalui sebuah perubahan undang-undang tentang pilkada. Yang threshold untuk pilkada, yang usia bukan yang usia, yang threshold dulu, jumlah ambang batas. Itu kan jelas bahwa di MK itu diputuskan yang tidak punya kursi tapi yang sudah dapat suara sah ya. Ya, suara sah. Dari 6 sampai 10% itu bisa mencalonkan. Tapi yang DPR apa yang ditafsirkan? Itu kan tetap diberlakukan, Pak, diberikan. Tetapi kan seolah-olah mengunci bagi partai politik yang sudah mendapatkan kursi. Ini mengunci itu di ayat pertama. Ayat berikutnya mengakomodir, artinya yang sudah dapat kursi harus tunduk pada yang 20% itu. Gitu. Iya, kan begitu penafsirannya jadinya. Padahal semangat dari MK itu kalau kita lihat dari penjelasan Saldi Listra itu kan jelas telah menghilangkan terhadap pengekangan bagi partai politik yang tidak memiliki kursi. Ini seolah-olah kita menganggap bahwasanya DPR telah mengakomodir bagi yang sudah punya kursi terkunci oleh ketentuan yang dulu, bagi yang belum terakomodir oleh mengakomodir terhadap putusan MA dengan tanpa partai politik memiliki kursi pun dapat mengajukan pasangan calon. Tentu kan memiliki dampak terhadap berbagai kondisi perpolitikan di daerah, termasuk misalnya Bali. Tapi sebelum kita sampai ke dampak pada politik di Bali, bagaimana KPU ya? Karena kan nanti akan ada perubahan di PKPU. Bagaimana KPU sebaiknya menyikapi antara MK dan DPR? Siapa yang harus diikuti, Pak? Tentu yang pertama, saya tanpa bermaksud intervensi pada KPU. Kalau dilihat dari asas terhadap putusan itu harmonis dan mengikat semua pihak, sebenarnya Pak KPU sebagai pelaksana pilkada, penyelenggara perkara wajib untuk mengakomodir putusan MK itu untuk dimasukkan dalam PKPU sebagai aturan main terhadap peserta pilkada. Dengan demikian menjadi jelas, jangan sampai ada tafsir A, tafsir B, karena saya melihat begini, Pak Tatut. Kan sudah jelas ditegaskan oleh salah satu hakim di MK, bila mana tidak mengikuti putusan ini berpotensi, karena itu kalau dari aspek kepastian hukum, potensi bisa terjadi, bisa tidak. Kalau nanti muaranya terhadap proses pilkada itu sengketa dan diselesaikan ke MK bisa saja. MK akan menggunakan putusannya. Gitu ya. Tidak mungkin kan putusan yang buat tidak digunakan, kira-kira begitu. Jadi agak rumit juga. Jadi KPU sebaiknya mengikuti keputusan MK gitu ya, jangan paling sebaiknya tidak, begitu ya. KPU sebagai lembaga yang telah dibentuk tentu harus mengikuti konstitusi. Kita kan sudah sepakat. MK itu memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan memutuskan terhadap ketika ada keraguan daripada pelaksanaan undang-undang bertentangan undang-undang dasar. Kan ini terjadi oleh karena ada gugatan dari kelompok orang terhadap
isi daripada undang-undang pilkada. Kira-kira apa yang menyebabkan DPR agak kata kutip agak sedikit berbeda dengan putusan MK ini? Tentu kalau kita melihat dari sisi proses, kan beliau adalah proses politik. Ya. Politik ya. Ya tentu. Ada kepentingan di sana. Sekali lagi kalau memaknai politik kan polisi. Wah. Nah kalau polisi kan kebijakan. Nah kebijakan dimaknai tanpa ada aturan pun dia akan melakukan demi untuk kepentingannya mereka kan seperti itu. Nah saya tidak bermaksud melakukan pembangkangan, tetapi kalau kita lihat daripada ya mekanisme dalam rangka mengikuti aturan ya seperti itu. Ya. Ada kebijakan kepentingan ya. Ya Oke, kita sudahlah. Ya. Politik ya memang begitu. Menjadi ranah beliau-beliau ya. Tapi kita bicara tentang dampaknya bagi Bali. Ya. Pilkada ini kan sudah mau memasuki masa pendaftaran tanggal 27, 29. Apa kira-kira yang terjadi pada dinamika politik Bali dengan pasca putusan MK ini? Tentu yang pertama sebenarnya Bali kalau kita perbandingkan gesekan politik kan kecil terjadi kalau kita perbandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, yang kedua tentu dengan adanya putusan nomor 60 2024 ini akan membuat tanda petik ya suasana menjadi berbeda karena diberikan ruang kepada partai politik yang selama ini pasrah, tidak berbuat sesuatu, gitu ya, putus asa. Ya, berikan saja yang partai politik yang memiliki kursi. Ya. Nah, sekarang dengan dibukakannya keran seperti ini, tentu dia akan mengevaluasi diri. Karena proses di dalam partai politik kan kaderisasi. Tidak melihat hanya sesaat hari ini saja, tetapi ke depan sampai dengan berapa tahun. Nah, oleh sebab itu merupakan suatu kesempatan. Jangan sampai pemerintah sudah memberikan ruang kepada partai politik yang merupakan aset dalam proses berbangsa yang bernegara ini tidak dimanfaatkan. Oleh sebab itu tergantung kepada partai politik. Dengan demikian konsekuensinya akan menambah suasana. Ya katakanlah pembangunan demokrasi, pengembangan demokrasi, termasuk juga dalam konteks ini akan menjadi sebuah integritas dari partai politik dinilai oleh publik. Mampu dah dia mengikuti atau mengarungi ruang-ruang yang sudah diberikan oleh pemerintah, yang awalnya mungkin dia sedikit kecewa dengan tanpa adanya ketentuan dapat mengajukan calon, tetapi ketika sekarang sudah diberikan ruang, tentunya dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Ya, harus dimanfaatkan. Terlepas daripada proses, katakanlah kalau bupati atau gubernur ada pasangan satu yang menjadi nanti terpilih, kan prosesnya ada proses pembelajaran, proses introspeksi diri, proses konsolidasi. Ini penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu saya melihat partai politik tentu memanfaatkan, termasuk juga masyarakat Bali, apalagi pasca COVID ini sedang kita menata kembali untuk tujuan pariwisata, tentu jangan sampai ranah-ranah politik menyentuh terhadap aktivitas yang menjadi payung jakan kita di Bali ya. Maksudnya Pak Wayan adalah bagaimana dinamika ini partai politik harus memanfaatkan semaksimal mungkin demi demokrasi, tapi jangan sampai kemudian merusak tatanan ya. Apakah aktivitas, pembangunan, kehidupan, apalagi adat dan budaya. Dengan demikian harusnya ada muncul lebih dari satu pasangan calon ya di pilgub maupun di pilkada ya, kalau ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita cermati dari latar belakangnya adanya putusan ini kan Hakim Konstitusi tidak seujug-ujug ya, tapi dia melihat aspek empirisnya, termasuk gugatan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, apa yang menjadi legal standing terhadap gugatan-gugatan itu kan dipelajari. Ada lagi proses di dalam persidangan tahap-tahap apa yang menjadi pembuktian dan sebagainya kan sudah dipelajari. Semangatnya atau nilai-nilai demokrasi itu harus diejawantahkan oleh sebuah keputusan dalam ini putusan MK, dan masyarakat wajib untuk mengikuti sehingga tidak ada keraguan dalam tafsir kita bahwasanya demokrasi di Indonesia berkembang dan semakin berkembang dan maju. Baik. Closing statement dari Pak Wayan kepada semua pihak ke masyarakat. Tentu dengan putusan MK ini mari kita tetap syukuri dalam konteks pembangunan demokrasi, semua stakeholder diharapkan terlibat. Yang kedua, kepada partai politik ikuti mekanisme agar tidak merusak tatanan, baik itu tatanan di dalam maupun tatanan di luar.
Yang ketiga, kepada masyarakat Bali, Krama Bali senantiasa beraktivitas. Marilah hajatan partai politik ini digunakan sebagai proses untuk menilai, termasuk juga pembelajaran, dan kita diberikan peran untuk itu, lakukan peran itu dengan sebaik mungkin. Jangan merusak tatanan yang ada di Bali. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Wayan atas Sama-sama. pencerahannya dan memberikan kita gambaran ya dampak dari pasca putusan MK ini. Ya memang ada tafsir yang berbeda dan segala macam, tapi intinya bagaimana dinamika demokrasi terutama di Bali tetap dijaga, semakin dinamis, tetapi tetap menjaga dari apa yang disebut dengan ketentraman, kedamaian dalam berpolitik, kenyamanan gitu, karena kita hidup di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Pratama Santi. Om Santi. Om Santi. Sampai jumpa. Matur suwun.